Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ini di channel Ngopi di Kota. Cukup lama kita berbagi keilmuan di sini dan pada tayangan kali ini saya akan berbagi terkait dengan desain atau arsitektur dari laboratorium yang saya spesifikkan ke laboratorium mikrobiologi. Baik, kita akan mulai sharing terkait dengan arsitektur laboratorium mikrobiologi. Jadi saat kita bicara laboratorium, maka ada beberapa hal yang harus ditekankan terkait dengan judul ini. Yang pertama adalah terkait tata ruang atau layout. Jadi yang layout atau tata ruang sendiri sebetulnya adalah salah satu. Ya, jadi hanya satu unsur saja dalam desain arsitektur. Cukup banyak aspek arsitektur yang harus terlibat dalam sebuah bangunan. Itu struktur, bisa konstruksinya, bisa satunya layout, bisa juga interiornya dan banyak lagi. Nah, tata ruang atau layout ini menentukan bentuk, dimensi, dan posisi ruang bangunan internal untuk memenuhi kriteria dari arsitektur. Dari sekian banyak sekian banyak definisi, bahkan dikatakan ada 121 definisi arsitektur ini saya mengambil satu hal yang menarik satu yang saya mungkin suka dengan definisi dari Kevin Singh. Arsitektur itu adalah sesuatu untuk melayani, serving others, melalui desain dan eh, lingkungan dari sebuah building. Bagaimana juga desain itu membangun tidak hanya buildingnya saja, tapi juga lingkungannya. Nah, kalau kita kemudian tadi bicara desain, bicara arsitektur, kemudian bicara tentang lab mikrobiologi klinik, maka kita juga harus mengetahui bahwa lab mikrobiologi klinik itu adalah sebuah laboratorium yang dia menyediakan fasilitas dalam rangka untuk diagnosis yang nantinya akan sampai ke treatment dan pengendalian infeksi. Dengan cara apa? Dengan cara mengetahui, mendeteksi adanya mikroorganisme yang patogen. Jadi spesifiknya atau titik titik poinnya adalah di mikroorganisme patogen. Di mana? Di spesimen klinik. Jadi bukan dari suap piring, suap sendok gitu ya. Tapi adalah dari spesimen klinik. Oleh karena itu, jadi saya mengambil dari pendefinisian dari Hui Wang. eh, ada tiga hal dari definisi itu yang kita tekankan, yaitu bahwa lab mikrobiologi itu lab yang dekat dengan infeksi, yang harus ada penilaian terkait risiko bekerja di situ, yang tentu saja akan bicara keamanan kerja. Nah, saat kita bicara desain bangunan, ini kita bicara desain bangunan, karena arsitektur itu nanti bermacam-macam. Mungkin nanti videonya akan berlanjut dengan hal-hal lain, dengan tema-tema lain. Tapi kita bicara dulu desain bangunan. Saat bicara desain bangunan, itu ada terkait materialnya, terkait dengan warna, terkait dengan garis-garis yang ada di dalam bangunan tersebut, bentuknya, kemudian ruang-ruang, massa, dan juga tekstur dari bangunan tersebut. Nah, material bangunan secara umum di rumah sakit atau fasilitas pemilihan material bangunan yang tepat itu akan mengurangi kemungkinan penumpukan mikroorganisme patogen terutama terkait kalau dia ada di permukaan bangunan. Nah, pemilihan material sendiri juga harus mempertimbangkan jenis bangunannya apa, gitu ya. Bangunan laboratorium tentu saja akan berbeda dengan bangunan ICU. Ya. Bangunan ICU sangat berbeda dengan bangunan kantor ya atau pusat manajemen. Pusat manajemen akan berbeda dengan bangunan ruang operasi yang sangat-sangat ketat ya persyaratannya. Kemudian iklim di tempat bangunan itu berdiri. Seperti kita saat ini di Indonesia, kalau
sejawat lihat di belakang saya ini ada gedung, kemudian ini masih jam 8 tapi sudah matahari sudah sangat terasa panas sebetulnya. Tapi berkeringat, artinya tidak hanya masalah tropisnya, tapi lembab. Ya, bisa dicek di video-video sebelumnya terkait dengan tropis lembab. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Jadi jangan sampai kita memenuhi eh, kemauan atau memenuhi pemenuhan terkait dengan estetik bangunan, tapi kemudian justru yang terjadi adalah timbul apa tidak nyaman ya di dalam gedung tersebut. Jenis strukturnya dan konstruksi bangunan ini juga butuh diskusi dengan ahli-ahli struktur dan konstruksi dan pertimbangan terkait energi, terutama kalau konsep dari bangunan tersebut, konsep fasilitas kita adalah green building council ya, kita punya green building council Indonesia. Nah ini kita green building bukan bangunan yang dicat hijau semua seperti kursi kursi ini warna hijau, tidak itu, tapi bagaimana penghematan energi, bagaimana seperti ruangan ini tampak cerah ya, karena semuanya kaca. Ini bangunan gedung ini semuanya kaca, sesinar matahari masuk tapi tidak panas. Nah itu ada nanti namanya perhitungan OTTV terkait dengan thermalnya. Ya. Nah, atap, atap, termasuk atap di laborat, dia harus kuat, tidak bocor, dan tahan lama. Nah, oleh karena itu untuk mendesain atap banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan seperti dead load-nya atau beban matinya, yaitu beban dari struktur-struktur atapnya, beban dari pancang-pancangnya itu harus dihitung semua. Ya. Jadi tidak asal atap saja ya. Kemudian life load ya, beban hidup manusianya ya, aktivitas yang ada di situ itu harus diperhitungkan siapa saja, berapa kapasitas orang di lantai itu, misalnya laborat itu ada di bukan di lantai dasar ya. Kemudian wind load yaitu beban dari uh, angin yang bertiup ya, itu harus juga dipertimbangkan. Ini semua eh, kalau ditanyakan ke saya katakan ada ahlinya. Ya, silakan nanti hubungi arsitek. Kalau saya kebetulan S2, S3 arsitek, tapi eh, arsitektur yang murni pasti lebih hebat. Nah, silakan dihubungi arsitektur atau dari teknik sipilnya. Nah, plafon di PMK 20, PMK 40 tahun 2022 itu ada ketentuannya. Untuk di koridor minimal, sekali lagi tingginya minimal, artinya tidak harus, minimal itu 2,4 meter di koridor. Kalau di ruang pasien, maka 2,8 meter. Kalau di IBS, di ruang IBS, ruang operasi, itu 3 meter minimal. Jadi kalau di laborat bisa kita katakan di area 2,8 ini ya, untuk sirkulasi udaranya supaya bagus, juga kemudian nanti penghiasan terhadap plafon. Seperti, maaf ya, ini kamera coba saya naikkan ke atas. Itu plafon. Plafon ada grill udaranya dan lain-lain. Ya, tidak bisa berhias. Gitu. Ya, jadi plafon ini suatu hal yang penting juga ya. Dan itu harus dihitung kekuatannya sama seperti atap tadi, karena dia menjadi satuan dengan atap. Dinding. Nah, dinding itu di rumah sakit jangan sampai menimbulkan ini ya, namanya echo flutter, jadi pantulan-pantulan eh, suara yang nanti akan mengganggu ya. Apalagi kalau ruang laboratorium mikrobiologi itu misalnya ada alat-alat yang dia menimbulkan suara seperti sentrifugal, kemudian misalnya apalagi ya, vortex misalnya ya, kalau orang-orang lab pasti tahu ya alat-alat itu seperti apa. Mungkin ada mesin-mesin laboratorium yang dia menimbulkan suara, entah itu kemudian suara-suara penanda misalnya kultur positif, penanda apa hasil sudah jadi atau ada hasil negatif dia akan mengeluarkan alarm ya, itu jangan sampai kemudian timbul eko gempa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini ya,
pertemuan antara dinding dengan lantai itu diberi hospital plate, mudah dibersihkan, boleh vinil, boleh juga menggunakan apa hospital plate ini ya. Atau mungkin ada yang bagaimana kalau dengan epoksi silahkan. Tentu saja eh, pemilihan epoksi itu harus dikomunikasikan, harus melihat bentuk bangunannya seperti apa saja yang ada di situ ya. Kemudian prosesnya juga proses-proses yang eh, dipersiapkan dengan matang. Jadi misalnya memasang vinil, maka untuk dasarnya itu harus sudah betul-betul matang, tidak lembek kemudian langsung dipasang ya. Saya mau menunjukkan ya, ini karena memang kita model yang jadul, ini saya gunakan kamera ini ya. Ini adalah vinil, vinil yang berwarna-warni ya, kalau yang berwarna-warni. Ini salah satu contoh vinil. Ya, apapun itu harus disiapkan dengan baik. Silahkan komunikasi dengan orang teknik di rumah sakit atau konsultan bangunan. Ya, kadang-kadang kalau bertanya ke saya juga belum pernah lihat rumah sakitnya seperti apa, jadi agak susah menjawab. Nah, kemudian juga dinding ini, dinding dan lantai biasanya jadi satu ya. Bicara dinding dan lantai bisa jadi satu. Dinding ini dia juga porositasnya eh, jangan terlalu porus ya, jangan terlalu berpori karena itu nanti akan menjadi tempat dari organisme tumbuh. Ya. Kelembapannya akan lebih, air bisa masuk, ya rembesan-rembesan air bisa masuk. Tapi juga unik, ini yang menjadi suatu diskusi menarik. Untuk yang flutter eco ini bisa ditangani kalau porositasnya tinggi. Nah, semakin tinggi porositasnya, maka ekonya semakin berkurang. Nah, ini yang menarik ini. Ini saya rasa ini harus menemukan formula yang tepat sesuai dengan kondisi ruang tersebut dan fungsi ruang tersebut. Kalau kita bicara laboratorium, saya rasa uh, kita akan lebih mementingkan terkait dengan supaya tidak eco gitu ya. Oke, nah lantai ya bicara lantai. Tadi lantai bisa dilapisi vinil, epoxy, pakai hospital plane. Juga harus terkait dengan static charge. Jadi gesekan-gesekan itu kan benar-benar kelistrikan. Apalagi kalau di laboratorium mikrobiologi itu ada eh, alat-alat yang dia memang ada hubungan dengan listrik. Ini harus dipertimbangkan ya. Harus ada peredaman. Silakan nanti disusulkan dengan bagian teknik rumah sakit. Nah, oke, pintu. Jadi ketentuan umumnya pintu di rumah sakit itu mempertimbangkan juga terkait dengan lalu lintas apa yang masuk di situ. Kalau dia nanti menjadi lalu lintas untuk tempat tidur pasien, maka eh, bukaannya minimal 120 cm karena karena ukuran dari bed itu ya rata-rata sekitar 100 cm. Nah, kita diberi apa ukuran minimal 120 cm. Boleh lebih, boleh. Tapi tentu saja pastinya tidak akan berlebihan, gitu ya. Kemudian eh, kalau yang tidak akses pasien ya minimal 90 cm. Nah, gagang pintu itu ketinggiannya 90 cm dari lantai, mudah dicapai orang yang dari kursi roda maupun dari eh, baik itu anak-anak tidak bisa. Tentu saja anak-anak usia tertentu ya, yang 90 cm. Kemudian saat bicara jendela, kalau kita bicara jendela, maka kita harus melihat bahwa jendela ini harus safe. Kalau saya lihat jendela-jendela di tempat kami ini, dia sistemnya terkunci, tidak ada jendela yang terbuka. Ini jadi ini kaca mati. Memang udara di gedung ini itu semuanya dikendalikan lewat air handling unit. Jadi fresh air di sana nanti kapan-kapan kita bahas ya tentang air handling unit khusus air handling. Itu dia semuanya masuk ke dalam AHU tapi kemudian disemburkan ke ke bawah gitu ya, ke bawah ke dalam ruangan sebagai fresh air. Tapi yang penting lagi kalau jendela itu bisa dibuka tutup maka harus ada pengaman terkait dengan tenamen suicide atau upaya bunuh diri kalau misalnya pasien depresi merasa putus asa dengan
ya dengan diagnosanya ya itu manusiawi ya, ada rasa kecewa rasa refleksi itu harus ditanggung. Nah kemudian eh, kita akan bicara terkait dengan ruang per ruang. Ya, sebetulnya cukup banyak ruang per ruang, tapi saya mencoba meresumekan beberapa. Yang pertama adalah ruang pendaftaran, ruang tunggu, pengambilan hasil ya. Ini jadi satu ruang. Ini biasanya dekat dengan resepsionis ya atau pendaftaran. Ini ruang tunggu. Kita fokusnya ke ruang tunggu. Nah, luasnya itu disesuaikan dengan kebutuhannya kira-kira berapa orang di situ. Nah, jadi bukan kita asal sediakan, tapi kira-kira kita mau ruang tunggu ini bisa menampung berapa orang. Sehingga penghitungannya adalah luas per orangnya, yaitu 1 sampai 1,5 meter persegi per orang. Kemudian temperatur rata-ratanya 24 plus minus 2 derajat Celcius. Artinya eh, bisa 22, bisa 26 ya. Suhunya mah. Jadi jangan pernah men-setting AC di suhu 16 karena kita negara tropis tidak akan pernah tercapai. Ya itu suhu 22, 26 itu yang cukup ideal dan awet untuk AC. Airflow mengarah ke jalur outlet udara ya. Jadi satu arah nanti diatur sesuai dengan kondisi ruangan ya. Ini hanya contoh saja. Ini contoh-contoh desain kami gitu ya. Jumlah udara ventilasi minimal 2 kali per jam. Ini ACH ya. Jadi tidak harus selalu 12 loh ya. Baiknya 12 ACH, tergantung ruangnya mana dulu. Kemudian pencahayanya alami. Jadi kalau di desain kami ini kaca ya. Ini kaca-kaca semua, alami pencahayaannya. Tapi bagaimana supaya panas tidak masuk? Nah itu yang menarik nanti. Kemudian penggunaan double glass window. Jadi ada ada dua dua ini ya dua lapisan lapisan kaca di situ. Nanti penghitungan dan pengaturan shading dan parapet di si luar jendela. Jadi shading itu seperti atap-atap payung. Nah, seperti ini. Kalau sejawat lihat di belakang saya tuh ada kayak atap-atap gitu ya. Itu shading. Nah, kalau parapet kebetulan di gedung ini tidak ada parapetnya. Tapi parapet itu yang di tepi-tepi itu. Itu untuk mengurangi eh, sebetulnya tidak pas tidak tidak tepatnya bukan mengurangi sinar matahari yang masuk tapi mengurangi efek panasnya matahari itu masuk gitu. Jadi kalau ini dia hanya menggunakan shading karena kacanya sudah dihitung UTTV-nya jadi cukup nyaman di ruang ini cukup nyaman tidak terlalu panas ya. Tapi tidak panas sekali walaupun cahaya cukup tampak masuk ya. Nah, itu harus dihitung. Tidak asal, oh saya mau sekian senti, itu ada penghitungannya. Dan nanti memantau pergerakan atau sunset dari sinar matahari. Dari matahari itu kita hitung. Oke, ini saya tampilkan ruang flebotomi. Ada meja, ada kursi, pengambilan sampel darah, ada privasi, ada partisinya, kemudian temperaturnya sama dengan tadi, dan memang di PMK disebutkan bahwa tekanan udara ruangannya negatif. Mengapa negatif? Karena ada eh, bingkainya adalah bingkai terkait dengan infeksi, ya. Itu tekanannya negatif. ACH-nya minimal 2 kali per jam. Genital, nah, kalau genital pasti yang pertama kali adalah privasi dan dulu, ya. Tekanannya juga negatif. Ini tekanan negatif binggainya bingkai infeksi. Walaupun mungkin ada yang bertanya, kan bukan droplet, bukan airborne. Ya, tapi ini karena sudah binggainya infeksi, maka kita buat seperti ini. Kemudian penerimaan dan screening pasien. Nah, kalau di sini ada ruang untuk petugas, jadi setelah spesimen diambil, dikirimkan ke ruang penerimaan itu. Nah, ini luasnya 5 meter persegi. Sebetulnya ini ya minimal lagi ya, minimal, jam minimal. Dengan radius gerak putar 61 sampai 76 cm per orang. Jadi ini, saya duduk di kursi ini misalnya kursi ini kebetulan kursinya sofa ya. Kursi ini atau begini, saya alihkan ke sini ya. Oke, ini ada dan kursi anak-anak ini kalau lihat misalnya kursi apa kursi
tugas ini dia bergerak begini. Hanya di sini. Sebenarnya dia masih bisa bergerak, tidak bebas. Ya. Kita dia bisa uang atau apa dia sudah bentuk satu sama lain dia masih bisa maju mundur ya dia mau aktivitas build up ya. Jadi masih bisa bergerak. Maka kita berikan dia space atau radius gerak putar namanya itu 61 sampai 76 cm per temperatur sama, ventilasi sama. Nah ini konfigurasi pintu, jendela, partisi kaca dimaksimalkan. Nilai OTTV-nya rendah. Sehingga pencahayaan alami bisa mencapai minimal 300 lux. Nah, ini tidak bisa kemudian tolong dihitungkan itu tidak bisa. Kita harus lihat tempatnya, lihat sinar mataharinya bagaimana, pergerakan mataharinya. Dan banyak faktor ya. Tidak bisa dinarasikan begitu kemudian kita sampaikan. Oh ini pakai yang begini tidak bisa. Nah, itu kemudian ini produksi buat media. Sebagaimana kita tahu kalau di microbiologi kan ada media yang dalam cairan Petri itu. Nah, itu tekanannya positif. Mengapa positif? Karena supaya tidak ada kontaminasi dari luar yang masuk ke dalam. Jadi kalau mengkontaminasi ke dalam, cairan Petrinya sudah berisi kuman ya atau jamur. Nah, ini harus memiliki anterum. Oke, sebetulnya anterumnya ini juga anterum. Jadi anterum itu sebetulnya ruangan sebelum ruangan. Jadi kalau tekanan misalnya di rumah kita ada ruang tamu, kemudian ada koridor. Biasanya kalau di rumah Eropa itu untuk melepas jas, melepas topi. Nah, ini anterum itu sebelum ruangan. Tapi sebaiknya di sini juga sudah ada pengaturan terkait dengan udaranya supaya udara di situ tidak masuk ke ruangan tekanan positif, ruangan media ataupun menolak ruangan yang dari koridor. Artinya bisa juga anterum ini adalah menjadi airlock ya. Di airlock itu ada anterum yang memiliki tekanan. Airlock adalah anterum yang memiliki tekanan. Bisa saja dia menggunakan sistem double airlock dan lain. Nanti mungkin kalau belum ada yang spesifik terkait airlock, anterum dan ada namanya vestibulum, kapan-kapan kita angkat di channel ini ya. Nah, ini sebaiknya ruang media itu terpisah dari area kerja. Kenapa? Karena dia menciptakan atau membuat media yang steril, yang tidak terkontaminasi. Harus dihitung ventilasinya, kayak inlet, outletnya, sesuai dengan kapasitas ruang. Jadi tidak bisa kemudian pakai exhaust yang sekian CFM. Nah, itu sebelum kita hitung kita tidak bisa. Ya, sehingga udara bersih selalu masuk. Ya, alangkah baiknya kalau itu juga terlibat dengan sistem AHU, air handling unitnya. Nah, alur petugas atau nakes, dari analis ataupun dokter mikrobiologinya atau dokter patologi klinik, kalau di situ tidak punya SPMK, ada SPPK yang memegang mikrobiologi juga, maka dia harus diatur alurnya supaya tidak ada kontaminasi silang. Ya. Nah, ini kalau ada ruangan virologi, kami belum ada. Tapi kalau ada sakit sejawat atau pasien sejawat melengkapi ruang virologi, kan ini desainnya bisa aja kalau misalnya dari dokter PK atau dokter mikro membuka lab swasta kan mungkin-mungkin saja ya. Itu dilengkapi airlock. Ya, desainnya bubble. Bubble itu ini. Jadi ada tekanan ke gelembung di sini, ada juga tekanan ke gelembung yang bawah. Jadi dia menggelembung begini. Dua sisi. Jadi tekanan ke atas dan ke bawah. Sehingga tidak ada yang masuk ke dalam. Ya. Nah, ruang vestibul saat masuk ke unit molekuler. Jadi vestibul itu biasanya lebih membuat kebersihan udara itu lebih maksimal lagi. Biasanya ini digunakan di paling banyak ya, paling banyak biasanya paling banyak digunakan unit farmasi, terutama untuk peracikan obat. Ya ada airlock, ada vestibulnya. Betul bisa dikatakan eh, clean room-nya mungkin kelas yang 5 atau 6 gitu ya. Tekanannya positif juga. Nah, ini ruang pemeriksaan bakteria, ruang bakteriologi. Terus luasnya 1,5 meter persegi per meja kursi. Nah, hitungannya
mau menyediakan apa saja di situ, maka di situ kemudian ukuran mejanya dikalikan 1,5 meter persegi. Dikasih satu satu kursi ini kemudian dikasih 1,5 meter persegi. Temperatur dan ACH-nya sama. Ini ada ruang privasi khusus untuk pemeriksaan. Artinya kalau misalnya saya sebagai dokter mikrobiologi, ya, untuk mikrobiologi saya di situ, maka saya punya privasi khusus. Kenapa? Jangan sampai terjadi misdiagnosis terhadap hasil lab. Artinya misdiagnosis itu begini, misalnya ada berapa koloni nih, oh, ini pasiennya misalnya dari ICU, VAP, diagnosanya mana yang koloni ini yang menentukan, ya mana yang patogen yang tidak. Nah, itu saya butuh punya privasi, punya ketenangan. Kekuatan pencahayaan 75 Fc, ya. Fc. Jadi bisa pakai kata satuan lux, bisa pakai Fc. Ini uji TB, ini kalau untuk ruang TB itu, nah ini bagian masuk berupa vestibul, vestibul digabung airlock, ya, tekanannya negatif, terpisah dari unit lain sehingga dapat diatur alur manusia dan alur udaranya dan jendelanya double glass window. TB ini harus diperhatikan, ya kenapa? Karena dia membutuhkan tata udara pasti karena dia airborne. Yang kedua butuh sinar matahari masuk. Sekali lagi sinarnya karena terkait dengan UV, ya, sinar alaminya masuk. Ya, ya ini Ya, ini adalah ruangan untuk molekuler, ya, mulai dari ekstraksi, kemudian ada sermis, amplifikasi, dan ini ruang PCR itu, ya, ruang PCR. Ya, yang pasti, yang titik poinnya ini cukup banyak saya tuliskan. Yang pasti di sini adalah eh, antar ruangan tidak boleh kemudian dia ada cross. Jadi artinya sudah masuk ke ruang master mix, kemudian balik lagi ke ekstraksi. Itu ya bisa. Jadi alurnya harus ditentukan dulu, kemudian dia menggunakan vestibule dan double airlock. Jadi betul-betul lebih clean room, ya. Kemudian antar ruang ini eh, sebaiknya memiliki kinerja sendiri-sendiri, pekerjaan sendiri-sendiri, dan yang juga tidak kalah pentingnya kan di sini tidak dicantumkan ukurannya adalah terkait dengan alatnya harus harus ditentukan dulu. Alatnya mau pakai apa saja, dimensi alatnya berapa, pembebanan alat berapa. Dia seperti tadi ada beban apa beban mati tadi, ya. Jadi eh, harus dihitung, ya, untuk area PCR. Oke, ruang pemeriksaan jamur ini kalau dia ada yang menyatukan antara bakteri dan jamur, tapi saya pribadi lebih suka ruangan itu terpisah, gitu ya. Ini ruangan ini bagian masuk vestibul bergabung dengan double airlock. Kalau ini tekanannya negatif, ya, tekanannya negatif, pisah dari unit lain, mengingat bahwa jamur itu sporanya bisa berterbangan. Kemudian jendelanya double glass window. Ruang dekontaminasi. Nah, ini kalau alat apa? Kalau hasil dari saya kultur tadi sudah selesai dikerjakan, sampai dia sudah tumbuh kuman misalnya begitu atau jamur, ruang jamur tadi, maka dia harus dicuci. Ruang virologi juga sama. Kalau di situ sudah selesai, ruang molekuler juga sama. Yang PCR tadi harus dicuci atau dimusnahkan, tapi namanya disterilisasi dan dekontaminasi. Ya, ini sesuai kebutuhan pelayanan. Sekali lagi, kalau ada kalimat sesuai kebutuhan pelayanan, maka kita harus menentukan alatnya ini dimensinya berapa. Bahan penutup lantai kuat, tidak licin, tahan air. Kalau di situ cukup banyak air dan bahan kimia juga digunakan, maka kita harus pertimbangkan itu. Kemudian konstruksinya tahan air eh, dengan ketinggian 120 cm untuk apa? Ketinggian dari dinding, misalnya ada dinding dan permukaan lantai, misalnya di bawah itu saya lapisan apalah keramik gitu, juga tidak cuci, perendaman, tak pembilasan untuk penyucian manual, dilengkapi floor drain, ada buangan airnya, suhunya 24 plus minus 2 derajat Celcius, tekanan udaranya negatif, total pertukaran udara minimal 10 ACH. Nah, kalau tadi kan 2 ACH, 2 ACH ini 10 ACH, jadi cukup cukup besar, ya, cukup besar. Kenapa? Karena di situ ada pembuangan penghawaan dari hasil kultur, kemudian juga ada baunya, maka ACH-nya harus lebih besar. Ada instansi air bersih, termasuk air panas, ya, dan pembuangan air kotor.
Kemudian jalur drainase air buang pencucian diatur sesuai peletakan peralatan dan perlengkapan pembersihan. Dan sebelum dialiri ke ipal, air kotor harus di treatment lebih dahulu. Jadi kayak di apa ya di makanya ada air panas segala macam itu ya. Jangan langsung air kotor langsung dibuang begitu saja. Ada penyaringan dan lain. Baik, terima kasih sejawat sekalian. Jadi apa yang sudah saya bagikan di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sebetulnya cukup banyak untuk laboratorium. Mudah-mudahan nanti saya bisa menghadirkan yang lain seperti laboratorium klinik, laboratorium anatomi secara desain arsitektur, sehingga perlahan-lahan kita mendekati suatu hal yang ideal, suatu yang standar, bukan hanya untuk memenuhi akreditasi saja, bukan untuk ya, untuk sinetron kolosal dengan akreditasi, gitu. Tapi bagaimana bangsa ini nantinya berkualitas. Kualitas itu semuanya pada implementasi ke ilmu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bertemu lagi di video yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe untuk suatu kebaikan kita bisa menaikkan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.